Pada umumnya, manusia seringkali penasaran dengan 3 pertanyaan berikut yang bagi banyak orang, jawabannya sulit ditemukan. Apakah tujuan hidup manusia? Mengapa manusia terlahir di bumi? Benarkah hidup untuk menyembah Tuhan? Pertama-tama, silahkan pernyataan saya berikut dimengerti dan diterima dulu. Sikapi dengan netral dan jangan percaya sembarang percaya. Salah satu cara menumbuhkan benih ketuhanan pada jiwa, agar jiwa bergerak menuju kesempurnaan, adalah dengan menyekolahkan sang jiwa ke bumi. Anda terlahir di bumi ini sebagai manusia supaya proses evolusi bisa berjalan. Jiwa dibungkus oleh badan fisik, dan di dalam badan fisik ini ada organ yang disebut otak. Otak dengan fungsi pikirannya memunculkan ego. Maka jiwa dengan badan fisik ini mempunyai badan, pikiran, dan jiwa, serta pada saat yang sama mempunyai diri sejati, dengan ujung dari semuanya adalah kekosongan yang tanpa batas. Dengan ego, Anda mempunyai pertimbangan tentang baik dan buruk bagi diri Anda. Anda mempunyai keinginan, dan dengan keinginan itu Anda bertindak. Lalu kenapa Anda menderita? Karena Anda bertindak tidak selaras dengan tuntunan dari Tuhan. Latar dari kelahiran manusia ke bumi ini sebetulnya beragam. Tidak hanya dalam satu kondisi. Jiwa yang telah lebih dahulu ada membutuhkan proses evolusi. Yang pertama adalah reinkarnasi. Terdapat jiwa-jiwa yang sebelumnya hidup sebagai manusia, kemudian terlahir kembali sebagai bukan manusia. Ada demit dan binatang yang mendapatkan kesempatan menjadi manusia, sehingga mereka masih membawa karakter awal dari kehidupan lampaunya. Terdapat juga jiwa-jiwa yang di kehidupan sebelumnya adalah manusia, kemudian terlahir kembali sebagai manusia. Yang menjadi dasar kelahirannya adalah ikatan karma karena belum lulus sekolah di bumi. Maka dia lahir kembali dan mengalami remedial. Terlahir dengan case tersebut, pastilah hidupnya juga tidak gampang karena harus menanggung konsekuensi dari karma di masa lalu. Skema kehidupan ini disebut sebagai reinkarnasi. Yang kedua adalah voluntary soul. Bila seseorang belajar keheningan dengan serius dan pada satu titik nanti dia menemukan momen pemurnian jiwa raga dengan tuntas paripurna, misalnya mencapai dimensi 12 atau 15, lalu kemudian meninggal dunia, maka dia meninggal dalam kondisi jiwa yang damai karena tubuh halusnya bersih, sehingga langsung naik ke alam cahaya. Di sana dia dapat hidup selama beberapa waktu. Namun nanti dia akan mendapatkan tawaran. Apakah bersedia bersekolah lagi di bumi, sehingga dapat naik ke dimensi yang lebih tinggi, sekaligus membantu manusia di bumi agar mengerti tentang kasih murni? Jika jawabannya ya, saya bersedia, maka jiwa tersebut terlahir kembali ke bumi secara sukarela. Jiwa yang terlahir dengan skema kelahiran ini disebut sebagai voluntary soul. Jiwa yang terlahir sukarela menjadi manusia ini sama halnya dengan skema reinkarnasi, akan tetapi mengalami siklus suka duka di bumi dengan badan barunya, hingga nanti dia menemukan pencerahan dan mencapai level yang lebih tinggi.
Dan yang ketiga adalah inkarnasi. Berikutnya ada jiwa dengan skema kelahiran inkarnasi. Misalnya satu jiwa yang pada kehidupan lampau sudah mencapai dimensi 30 atau dimensi 31. Kemudian dia memilih terlahir kembali untuk menjalankan sebuah misi agung. Lalu apa tujuan kelahiran dari setiap skema kelahiran ini? Walaupun latar atau skema kelahirannya berbeda-beda, tujuan utamanya tentu satu, yaitu agar evolusi bergerak maju. Yang terlahir dengan skema reinkarnasi, tujuan spesifiknya adalah agar dapat memutus roda samsara dan tidak terus-menerus tidak lulus dari sekolah ini. Yang terlahir sebagai voluntary soul, tentu tujuannya adalah agar dapat menebar kesadaran murni dan dapat naik ke dimensi yang lebih tinggi. Dan yang berinkarnasi tujuannya bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk menyelamatkan Anda semua dengan ajaran spiritual yang murni.